Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh pengurus PKM yang sama-sama kita muliakan, ketua yayasan serta Bapak Ibu, terkhusus kepada Bapak Rektor dan Ibu Wakil Rektor yang mewakili qori kita yang membacakan Al-Quran, sahabat saya Al-Ustaz Dr. Rizky Pristiandi Harahap MA, yang mudah-mudahan kita hari ini berhadir. Ada bahasa ulama, karena banyak manusia dua nikmat yang banyak tertipu sebelum Allah cabut nikmat itu dalam dirinya. Pertama as-sihah, nikmat sehat. Yang kedua wal faragh, nikmat lapang waktu. Kata Nabi, dua nikmat ini banyak orang tertipu. Waktu sehat tak mau ibadah, waktu sehat tak mau dia kumpul sama. Begitu sakit baru dikunjungi orang dia. Kemana selama ini Wak? Alah, macam mana lah Ustaz, sehat-sehat dulu awak, lupa awak. Cara Allah mengingatkannya, suka sakit dia. Maka hari ini bersyukurlah Ibu, belum lagi sakit kita manfaatkan masa sehat dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita istiqamah, amin ya rabbal alamin. Tema yang ditawarkan adalah mensyukuri kemerdekaan. Saya hanya punya satu kitab yang populer, mungkin Bapak Ibu juga punya kitab ini, mungkin Al-Ahkamus Sultaniyah. Ini kitab masalah kenegaraan yang paling baik dibicarakan, isinya sangat-sangat menarik. Penulisnya Syekh Abu Hasan Al-Mawardi. Beliau wafat 450 Hijriah, tepat pada halaman 222. Apa kata beliau? Negara ini mau aman, negara ini mau merdeka total dimanapun dia negaranya, wilayahnya. Kata beliau, syarat pertama hifzuddin min tabdilin fih, jaga agama Allah ini. Rata-rata kita zaman sekarang, orang-orang yang ingin menjaga negara tak boleh mengkaitkan dengan agama. Bicara negara jangan bawa-bawakan agama, tapi ketika dia mau calon kepala negara, baru dia Muhammad bertindak seperti ahli agama. Macam mana mau aman negara ini? Contoh Bu, ini contoh ini. Dulu dia larang orang berjilbab itu bukan orang Arab. Ini kan Indonesia, buat budaya Indonesia. Cobalah, begitulah mau calon anggota DPR, mau calon menteri, mau calon RRI, udah berjilbab, ku tengok dia Pak. Dulu disalahkannya orang berjilbab, sekarang pakai jilbab. Apalagi, inilah yang merusak negara. Orang yang mempertahankan agama, memperjuangkan negara dengan agama, dianggap merusak negara. Padahal dulu yang memperjuangkan negara ini orang-orang beragama. Ustaz ceramah mimbar Jumat, Ustaz jangan singgung pemerintahan ya. Tapi Muhammad, saya baru-baru ini Bapak Ibu, ada 3 bulan yang lewat, saya ceramah daerah Singkil Pak. Di sana masih PJ Bupati. Datang saya ceramah, datang Pak Sekda, Pak Ustaz jangan singgung ini ya, jangan singgung ini ya, jangan. Ada 20 item yang enggak boleh disampaikan. Langsung aku bilang, Bapak aja yang ceramah Pak, aku bilang. Apa mau kuceramahkan lagi? Enggak boleh nyinggung begini, selingkuh, karena rupanya ada pegawai-pegawai yang selingkuh. Jangan singgung begini yang kasar, ternyata ada yang kasar. Jadi apa tugasku lagi? Yang agak ringan-ringan Pak Ustaz, yang ringan. Bapak aja lah Bapak. Nah, sini ongkosku pulang balik aku ke Medan, ku bilang. Betul. Ustaz yang tegas, ustaz yang lugas, tak disukai jamaah. Maka Muhammad Ustaz Rizky, tengok nanti musim kampanye, ahli agama yang dibawa-bawakan, jubirnya pasti ahli agama. Kenapa? Biar percaya orang meraup suara. Ustaz diundang dari nasional, kami pun korban Pak. Nanti pemilihan gubernur, pasti Ustaz pun dilaga-laga dalam agama. Majelis taklim serobot, dulu tak pernah safari subuh. Nanti Bu, setiap subuh saya keliling karena caleg. Karena caleg itu. Begitu dah duduk, awak undang dia solat subuh, tak pernah datang.
Apalagi, makanya kata Al-Imam Ahmad Nasir At-Tayyar dalam kitabnya Hayatus Salaf, kata beliau, haddun nafsi, banyak orang menipu diri. Anta musiun wa taraka anna muhsin, kau penjahat tapi terlihat kau seperti orang baik. Yang enakannya bu, kita kalau biar bila orang kita ngerti agama, apalagi kita laki-laki pak, panjangkan jenggot bapak, bapak besok Jumat pakai jubah bapak, sorban kepala, ambil zikir yang kecil itu, duduk bapak paling depan, jadi tu Astaghfirullahalazim. Maka hancur negara ini. Yang enggak ngerti agama dipercaya ahli agama. Tengoklah pak, nggak usah aku bilang lagi orangnya pak, kemana-mana di bawah sorban itu. Bajunya baju putih. Waktu itu dia mohon maaf di kementerian apa, staf presiden, gak usah bilang namanya pak, hitam-hitamnya kayak aku, berjenggot pula. Siapa calon presidennya, mana yang menguntungkan, ke situ dia. Ujungnya lin, awalnya ngah. Gak usah sambung pak. Apa nggak rusak negara ini? Baca ayat nggak sesuai, pakai dalil yang menguntungkan. Waktu si A calon, jangan pilih yang kurus kering, kurang makan, ngonang dia ke situ kau. Ini merapat lagi, ini hancur pak utuh. Ini mohon maaf. Maka kalau orang yang ngerti agama pasti dia istiqomah. Lihat bapak ibu, ya kan? Yang kedua, ini buat kena kami pak, apa yang merusak negara ini? Al ulama yuqarribunal aghnia. Ulama-ulama suka mendekati orang kaya, ustad-ustad suka mendekati penguasa. Gak usah bohong, Ustaz Rizky Bersandi, alalah. Kadang-kadang ustad ni pun banyak kali uloknya pak. Kalau datang wali kota, datang gubernur, lain doanya itu, aku mau kujambakkan ustad itu. Ya Allah ya Rabb, hadir bersama kami gubernur kami ya Rabb, beliau ringan tangan ya Rabb, dermawan ya Rabb, dekat dengan ulama ya Rabb. Aku dah tahu aku ilmu kawan ni, ular ini diangkat-angkat gubernur ini, diumbang-umbang wali kota ini. Begitu habis ceramah, ku tanya ustaz tu, ustaz cair, zong, tahankan. Tengok bu, mungkin bapak ibu kenal seorang ahli mufassir tahun 90-an, namanya Syekh Dr. Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Dialah yang langsung berani menasihati Raja Mesir. Dipegangnya pundaknya pak, udah penyakit asma dia, sesak napas, pakai alat pengaman, dipegangnya pundak presiden. Apa katanya? Yabna Adam, la takhafanna min ji sultan, madama sultani baqiya wa sultani la yanfaju abada. Wahai anak Adam, jangan kau takut kepada penguasa di atas kekuasaan bumi ini, aku, maka jangan kau takut. Begitu baru penceramah pak. Ini kok datang bupati, ini bupati ini orang baik, ringan tangan, banyak nolong orang. Itu bukan penceramah. Ceramah itu menasihati jamaah. Cuman mohon maaf Pak BKM, kalau awak ceramah kayak aku ini pak, banyak yang kena pecat. Aku dah banyak jadwalku dibatalkan jamaah. Kenapa? Banyak tersinggung donatur. Kau ya aku hilang proyek. Betul. Kalau awak ceramah, mohon maaf ya Allah, kadang-kadang malu kita pak. Makanya tengok bapak ibu, izin, ulama besar saja sekelas Muhammad Mutawalli Asy'arawi, dia tak pernah takut kalaupun dia tidak dekat dengan penguasa. Tapi di Sumatera Utara terkenal, mau pengen awak banyak job, dekatin itu pak. Bahkan ada terkenal itu pak, saya baru-baru ini diundang apa namanya, serah jabatan Pangdam, saya yang diundang. Ibu ini orang Aceh, tinggal di Binjai. Ustaz penceramahnya ya iya. Aku yang diundang penceramah. Ada ustaz kemana-mana acara, datang dia. Bapak tandanya itu. Mak, ini lagi orang. Ya Allah, Adinda, ya bang, nanti abang yang doa ya. Ini kan Pangdam ini kayak gini sama abang, mau pindah ke Jakarta dia. Ngertilah kau. Siap bang, gue bilang. Datang panitia, ustaz, amplop ba'du ya.
Bak tu macam mana? Bagi dua, memang gak ada otak lah ustaz tu. Bagi dua jadinya amplopnya. Gara-gara dia bawa doa. Kan kurang ajar itu. Sakit kali atau udah sikit bagi dua lagi. Iya, ustaz ni mobilnya platnya 3 nomor. Kurang ajar itu Pak. Perkara doa pun dia minta kemana-mana acara. Saya diundang wali kota di lapangan Benteng. Saya penceramah tunggal. Datang Pak Bobi. Mak datang lagi kawan ini ya. Siapa ini bang? Inilah 3 serangkai. Oh, siapa 3 serangkai bang? Udah itu saat nggak usah. Aku nggak tanda aku Pak. Betul pula kemana-mana ada. Bukan diundang, bukan tamu. Kenapa? Mendekati penguasa. Hancur negara ini. Terakhir kau tak berani ceramah. Kenapa? Yang kaya akan ngomong, Ustaz, jangan lantam kau ceramah. Mobilmu aku yang beli. Ustaz, jangan kau lantang ceramah. Dulu waktu bangun rumah, keramiknya dari aku 30 kota. Kalau kau lawan aku, ku bongkar keramik rumahmu itu. Aku makanya kenapa ceramah berani Pak. Belum ada yang mengkasih sama aku. Kasihlah biar dia sama aku. Ya kan, makanya ngeri. Ya Allah Rabbi, makanya Muhammad. Itu yang kedua Pak. Jadi kalau negara ini mau aman, kita berdoa ulama-ulama kita jauh dari penguasa, ulama-ulama kita berani menasihati penguasa. Itulah tugas kami. Kalau ustaz yang mendekati pula, apa tugasnya itu? Ada yang pura-pura nangis lagi, ya Rob, jauhkan beliau dari fitnah ya Rob. Ya Rob. Padahal wadimurnya satu, wadimur sama uang jolim. Tahu jolim Pak? Zob limpul, zolim. Kalau celi masih lumayan cepat limpul, ini zolim, zob limpul. Sarung wadimor 1, itu pun sarung wadimor yang nomor 5, dipakai kembang 3 hari enggak turun-turun, suka direndam baru luntur warnanya. Itulah yang dikasih. Saya mau maaf Ustaz, izin Ustaz. Ini izin Ustaz. Saya kadang-kadang ditelepon, Ustaz, enggak datang Ustaz ke kantor gubernur. Ada apa? Ada di proyek ini. Apa proyeknya? Lumayanlah Pak Ustaz. Saya tanya kawan-kawan, berapa cair? Cepet. Oh, apalagi tambahan? Minyak 2 liter. Oh, minyak 2 liter. Beras 5 kilo. Oh, apalagi sarung mangga. Iya mangga, iya, tapi nggak ada bijinya. Oh, nggak ada bijinya. Oh, rupanya mangga yang nomor 5 itu Pak. Kalau awak ruku Pak, kalau sujud kembang dari belakang, nampak dia nggak bisa diturunkan. Aku pernah dapat sarung begitu. Makanya kalau ngasih sarung sama ustaz yang terbaik, ini sarung yang harga 35.000 Pak, awak sujud kembang dari belakang, diginikan pun ngembang dia, diginikan pun ngembang dia. Yang ketiga, Bapak Ibu maaf, saya karena masih hafal ini Pak, karena waktu 7 Agustus saya diundang ceramah di Siantar. Makanya masih hafal tema ini. Yang ketiga, apa yang merusak negara ini? Ini mohon maaf ini Pak, tak lain dan tak bukan Allah. Wal amanatu maghnama, amanah dijadikan sumber kekayaan. Kalau sudah amanah dijadikan sumber kekayaan, gak akan aman negara ini. Dengar Bapak Ibu, kita dikasih calon-calon kepala negara, kepala wilayah, kabupaten kota, disumbatlah suara kita 200.000. Aku udah kuhitung Pak, 360 hari dalam setahun, 5 tahun 1.800 hari. Berapa dapat kita kalau dikasih 200.000? Hanya 2 perak. 2 perak lah harga diri kita, disumbat oleh caleg-caleg. Maka jangan heran dia rela habis-habisan, udah jadi kita yang dihabisin. Oh, dermawan kali ini. Oh, dermawan ini. Oh, jumpa nanti abang anda 20, ketua 30. Oh, baik ini. Cocok. Maka saya Bapak Ibu ketika diundang calon bupati saya, nggak boleh saya bilang nama kabupatennya, saya bilang, Bang, kalau abang undang aku jadi penceramah, jangan atur isi ceramahku. Abang yang ngatur suara, aku ngatur jamaah ceramah. Siap, selesai. Ini kadang-kadang Ustaz bilang ini ya, bilang itu ya. Kadang-kadang mengingat yang disampaikannya, hilang bahanku. Bapak Ibu, apa lagi nih ya, Bapak Ibu, banyak kali pesanan. Coba, Muhammad, amanah dijadikan sumber kekayaan. Coba kita lihat Pak,
Ini kan banyak orang-orang berilmu di sini. Saya ambil kitabnya sederhana. Nama kitabnya Hayatus Sahabah. Nama penulisnya Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Pemimpin besar Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah di Mesir. Ketika itu dia dilantik oleh Umar bin Khattab. Apa katanya, Pak? Nasihatnya cuma satu. Takhsallahu bin nas wala takhsan nas fillah. Takutlah kau kepada Allah dalam menjalankan urusan manusia. Jangan takut kau kepada manusia kalau yang kau jalankan perintah Allah. Zaman sekarang lebih takut dia sama manusia daripada sama Allah. Macam mana mau aman negara ini? Tengok Umar bin Abdul Aziz. Belum pernah Pak pejabat berdoa ketika dilantik menjadi bupati, gubernur, presiden. Apa doanya? Umar bin Abdul Aziz berdoa, Allahumma la taz'al halak ala ummati Muhammadin ala yadayya. Itu doanya. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan hancurkan umat Muhammad gara-gara aku pemimpinnya. Zaman sekarang udah hancur pun umat Muhammad, mau pengen aja jadi pemimpin 3 periode. Contohnya ini contoh. Udah, kenapa Umar bin Abdul Aziz menangis dia ketika dilantik menjadi kepala negara? Karena berapa umat Muhammad yang kusakiti, hak orang miskin yang kumakan, itulah yang membuat pintu surga tak terbuka. Tapi si kawan zaman sekarang pedenya, karena saya lah ada perubahan Indonesia ini, saya khawatir siapa nanti akan melanjutkan ini. Gaya. Cobalah PD pula dia tanpa dia tak maju negara ini. Amanah dijadikan sumber kekayaan. Bahkan di ujung hadis ini tengok Bu, dasar iza kana al-ghanamu duala, apabila harta negara diperebutkan oleh orang-orang tertentu. Apa contohnya? Mohon maaf ini Pak, jangan disinggung. Habis jabatan suami pasti seorang istri. Di mana-mana kok lakinya bupati, pasti pengen bininya calon bupati. Habis calon bupati ayahnya, masuk anaknya. Habis anaknya, menantunya. Habis menantunya, iparnya. Semua orang tu pengen jadi pemimpin. Itu hadis Nabi, bukan saya yang bilang. Makanya orang Mandailing payah menjadi presiden. Kenapa? Karena kalau orang Mandailing Nasution jadi presiden, yakin aku menterinya 10 marga Nasution. Jelas lah itu. Ditolongnya semua saudaranya. Makanya dulu waktu almarhum Pak Rajenal Siregar, berapa kepala dinas jadi warga Siregar, sampai mohon maaf seluruh kabupaten kota yang megang kepala dinas marga Siregar. Begitu Siregar habis, sekarang Nasution yang naik kota Medan, itulah dia. Nasution. Ritonga agak berat nampaknya, belum nampak hilal Ritonga ini. Ya kan? Ngeri. Maka sekarang banyak pengangguran, banyak yang susah cari makan, narkoba di mana-mana, jual aset mohon maaf habis kemana-mana. Janganlah 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang mencari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram. Nah itulah Bu, udah sedap aku rasa. Nggak ada minum. Udah ini. Itu iya kok nggak dibilang nggak ngerti panitia ini. Macam mana mau narik suara minum pun nggak ada kan. Udah, mohon maaf izin. Jadi saya berharap kita hari ini mau aman negara ini, mensyukuri kenikmatan kemerdekaan ini, kita berdoa pemimpin-pemimpin kita mohon maaf menjaga amanahnya. Maka jangan heran ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang kepala negara,
baju dinasnya Pak, dalam riwayat disebutkan 60 tempelan. Dan ketika itu terjadi musim kering, musim paceklik, banyak orang yang mati kelaparan. Maka Umar bin Abdul Aziz mengendari onta yang dia ikat dikasih makan gandum. Lalu pun Umar bin Abdul Aziz marah. Apa dia kata? Al muslimu la yamut. Langsung dua ya. Dua pun gembung juga ini, buku dua kan, satu aja bu. Ya Muhammad izin. Jadi kita berharap, berdoa kita. Yang keempat, apa yang membuat nilai kemerdekaan ini Allah turunkan nilai yang sudah Allah angkat keberkahannya. Pertama, banyaknya manusia yang bermaksiat tanpa menghargai pejuang-pejuang terdahulu. Contoh Pak, saya selama 17 Agustus 4 kabupaten kota yang mengundang saya. Langkat, salah satunya Langkat, Siantar 2 tempat, Langkat 2 tempat. Saya bilang, kenapa dibuat ceramah? Iya Pak Ustaz, kadang-kadang kita sedih. Pahlawan-pahlawan kita sudah jadi tanah, tapi kita yang di atas tanah membuat maksiat yang membuat mereka Muhammad tersiksa dalam kuburnya. Joget-jogetlah lomba balon, ala tuanku, yang keyboardan sampai pagi. Barabire babirenya bayorambe, barabire baboyanya bayorambe, orang lamorambe. Itulah dia. Bojoget sampai mabuk. Ustaz, anak Medan bau kawan, modal pergaulan, doa siap, muntah di situ. Tapi Bapak Ibu, waktu 17 Agustus saya diundang ceramah di Siantar sampai jam 12. Senyap semua keyboard. Kenapa? Dibuat muhasabah. Itulah menghargai kemerdekaan. Kita tidak, kalau untuk acara 17 Agustus semua mau nyumbang. Dari aku nanti sound system, dari aku keyboard, dari aku terata. Tapi kalau buat acara maulid, dia yang paling pelit. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ada apa? Maulid kok gagap kau? Pun ngegas belum ngasih, udah ngegas Aku nanya iya kapan acara kalian? 28 September acara apa? Maulid berapa rencana undangan? Undangan 300 kuehnya rencana 3 macam kue lapis, baru kue risol, nama bakwan bakwan kali 3 bakwan 3 kali 300. Berapa semua anggaran? Rencana taksasilana 10 juta udah berapa dapat? Baru 2 juta ya mudah-mudahan lah nanti insyaallah pulang dari sini insyaallah. Makasih banyak enggak aku menyarankannya, aku bukan ngasih, menyarankan. Pikir awak ditutupinya, rupanya ngasih saran. Udah capek awak menjelaskan berapa impaknya, goceng mau kucampakkan proposal itu politnya minta ampun. Tapi kok 7 Agustus dari saya hadiah, dari saya aqua gelas. Inilah hancurnya kita ini. Muhammad Bapak Ibu, saya semalam di Langkat yang korinya juara terbaik 2 dunia, Hafiz terbaik termuda di dunia, Zahron Auzan juara terbaik dunia, mungkin hafalannya usia cuma 13 tahun, asli orang Langkat pun tak menghargainya. Orang sekarang kalau ke agama kurang dihargai, saya baru-baru ceramah diundang Bupati Labuan Batu Utara, langsung saya bilang sama Pak Henry, Bang, ya Ustaz, saya diundang Bupati siang, dihormati saya, disiapkan hotel, mobil standby, pesawat ready. Saya putra daerah Labuan Batu Utara, berangkat sendiri aku dari Medan ke Kanopan, minta hotel aku, apa kata panitia, Ustaz singgahkan aja ke Simpang Kawat, golek-golekkan 2 jam, memang gak ada otak lekas selain aku bilang. Memang mohon maaf Pak BKM, jangan ditahan-tahan uang ini untuk agama. Macam pengajian ni kan, ini contohnya contoh. Ini contoh. Mohon maaf. Kadang-kadang enggak naik aku tengok itu je, ini contoh.
Betul Bapak Ibu. Makanya tengok hirasatul buldan. Apa artinya? Kata ulama Hasan Al-Mawardi, anggaran untuk agama dipersulit dari negara, tapi anggaran untuk acara negara semua dikeluarkan. Tengok di istana negara, bajoget-joget orang di situ. Cobalah, Allahu Akbar. Tak ada kirim doa, tidak ada istighosah, tidak ada muhasabah. Bagaimana tak menjerit pahlawan-pahlawan kita? Cara kita menghargai kemerdekaan salah semua. Salah. Maka buat acara agama. Maka mohon maaf Pak, saya jadi ustaz, Allahu Akbar. Ustaz Rizky Kristian di orang rantau, saya orang Labuan Batu Utara. Kami orang kampung ni kurang dihargai di kampung sendiri. Makanya banyak ustaz bertahan di Medan Pak. Kalau di Medan awak dihargai orang. Saya mohon maaf diminta, ustaz pindahlah ke Labura, nanti masukkan honor. Oh honor. Aku tanya, berapa honor di Labura? Honor di Labura 2.300.000, itu pun terancam. Maksudnya rapel 3 bulan, rapel 3 bulan. Mak 2.300.000, kalau di Medan aku 3 titik selesai. Ini aku pikir kan. Cobalah, tak mau saya Bapak Ibu. Maka saya Bapak Ibu, pengalaman saya jadi ustaz Pak macam-macam. Oh ya Allah Akbar. Muhammad, kami sama dengan Ustaz Rizky Kristiani sama. Beliau dulu naik sepeda, sama-sama kami naik sepeda. Sirait, siregar, sirait, siregar, sirait, siregar, sirait, regar, 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 sirait, siregar, sirait, siregar. Dulu dia Ian Pak, masih ada parkir sepeda. Ingat kali situ dekat kantin Syariah, ada khusus parkir sepeda di Unimed. Kenapa? Karena memang dulu berjuang untuk agama. Kalau sekarang ya Allah Rabbi, saya jadi penceramah macam-macam. Saya pernah diundang Pak di Mahato, di Bagan Batu, di bodoh-bodoh panitia aku. Kalau masalah waktu Pak, udah biasanya nih Pak, Ustaz datang tengah 10, udah tahu aku tuh ilmunya ini jam 10-nya cukup pikir, makanya datang ke jam 10. Sama kayak panitia di kampung, Ustaz bisa ceramah ke Bagan Batu? Bisa. Saya belum ada mobil Bapak Ibu, naik makmur saya Pak. Taulah makmur, Allahu Akbar. Kalau lah mama-mama di samping awak, siap-siaplah enggak dapat tempat. Aku udah korban aku. Geser napa? Geser napa? Enggak perasaan. Ini perempuan loh. Sama-sama bayar kita wak. Ya kau pun gemuk kali kau. Aku gini, Allahu Akbar. Disalahkannya gemuk aku. Namanya bangkunya kecil. Bukan aku yang gemuk. Nah kenapa? Tahu ibu, anaknya di ayunan, lain lagi kelapanya, lain lagi berasnya, lain lagi goninya, bawa jelok lagi dia, bawa labu. Tersiksa. Beginilah kerjaku 8 jam ke Bagan Batu. Begini. Sampai di Bagan Batu dijemput panitia. Saya berani bersaksi Bapak Ibu, yang jemput saya pikir Muhammad karena acara besar Pak, Maulid Nabi. Berarti patenlah panitia ini. Ternyata yang jemput naik kereta, habis mendolus dia masih ada berondolan di jari-jarinya. Naik aku, begitu naik aku kupijak, tidak ada pijakan kakinya kiri kanan. Rupanya bukan Bagan Batu, Mahato kilometer 0, kan kurang ajar itu. 3 jam lagi ke dalam Pak. Begini-ginilah kakiku Muhammad. Kemana ku letakkan kakiku itu? Melayang-layang begini. Kalau ku pijakkan kakiku ke nelpon, gosong solopku. Ku puluk waktu, enggak mahram, enggak jijik pula aku nengoknya karena wa-wa. Terpaksa melayang-layang. Udah kereta Supra, ban cangkol, enggak ada sayapnya, semua lumpur di belakang bajuku semua. Kurang ajarnya panitia ini kupikir. Kalau artis, saya seger tak bupati Pak. Tengok, waktu datang si Enji Pak, saya bilang dijemput di Kuala Namu. Bupati senyum-senyum, berani Ustaz ya, karena aku orang Labura. Aku bilang, kalau artis dari Kuala Namu dijemput pakai patwal, mobil Alphard. Datang dia ke kabupaten kota bukan bawa pahala. Orang nyanyi-nyanyi mendatangkan dosa. Tapi kami penceramah, korinya Ustaz Darwin Hasibuan, putra daerah, tak dihargai, penginapan tidak ada, dijemput tidak ada, bawa sendiri. Itulah kalau penceramah nggak ada ikatan, main gas. Begitu Muhammad, kok datang si Enji yang botak itu Pak, kayak upin-ipin itu, dikawal pakai patwal. Saya jangankan pakai patwal. Saya 2016 saya pernah diundang panitia Pemkab Kaban Jahe. Diundang saya acara Pemkab. Dijemput saya pakai ambulan. Demi Allah, ambulan. Demi Allah, berani aku bersumpah Pak. Tahu Bapak Ibu sejarahnya?
datang ke Bakesra, Ustaz udah ada yang jemput, standby, namanya Pemkap, standby lah aku. Rupanya ada orang mengantar orang sakit ke Adam Malik, diposankan ke Bakesra, langsung kau jemput Ustaz ya, kan kurang ajar itu. Dari Adam Malik saya tinggal di Sungai Agur Pak, dekat BPJS Medan Barat. Waktu saya tinggal di sana nyewa, datanglah dari Adam Malik sampai simpang makmur, simpang Sungai Agur, ada masjid, dibunyikannya sirenenya. Rame orang datang, siapa mati, coba lah. Aku nggak ngerti, santailah aku di halaman rumah, duduk. Datang sebenarnya, Ustaz, gerak kita. Mati aku, kupikir, apa pula ini? Betul apa ibu? Saya datangi, kulipat sorban ku datangi. Wak jemput siapa wak? Ustaz Abdi Ritonga kan? Betul. Tadi Kabak Kesra nelpon, saya Pak ngantar orang sakit tadi ke Adam Malik, jemputkan sekalian Ustaz ya. Memang saya nunggu jemputan, inilah mobilnya Pak Ustaz. Ku tengok di dalam masih ada impusnya. Ku tengok, Allahu Akbar. Naik Ustaz, naik lawak aku bilang. Enggak ku cakapi waktu. Dia, "Gimana kabar Wak?" Wak tengok macam mana aku bilang. Ustaz kok marah? Marah lah, enggak ada harga diriku, macam enggak ada mobil, aku bilang. Karena cuman Bapak Ibu, apa hikmahnya? Dapat hikmahnya dari masuk Kaya Muhammad, dari mulai jalan Iskandar Muda sampai masuk simpang Usu, Pajus sampai Pancur Batu, kami tak kena macan. Dinaikkannya serenanya macam mana Ustaz? Hajar gas, minggir semua, sampai beras lagi, aman kami 1,5 jam. Kayak Bilal mayat laku di dalam. Kalau artis, mahal bayaran. Makanya negara ini nggak akan aman kalau dihormati artis ketimbang Ustaz Qori. Betul, Qori, tanya beliau, juara awak kabupaten kota, juara kabupaten awak, paling keras Muhammad, hadiahnya trofi. Nah, nanti potong pajak, udah dipotong pajak, dipotong lagi uang saku sama oposial. Kan nasib lah memang. Udah dipotong pajak, dipotong uang saku, ngambilnya per bulan baru cair. Coba artis, hadiah pertama, Allahu Akbar, dengan uang tunai 200 juta. Hadiah utama, mobil seharga 400 juta. Ustaz, hilang. Saya pernah mau marah sama BKM. Hilang solat saya di Marelan, habis pengajian maghrib. Yang mau maafin Pak BKM ini. Keluar aku tengok solopku, mana? Datang BKM, cari apa Ustaz? Cari solop Wak. Di mana Ustaz? Taruh di sini Wak. Memang rawan Pak Ustaz. Itu aja jawabannya, memang itu jawabannya. Bukan digantinya swallow, memang rawan Ustaz, rawan memang. Udah banyak yang hilang. Aku bukan mengharapkan jawaban itu, minta ganti swallow, kenapa lah? Pelitnya minta ampun. Maka cari bendahara masjid jangan yang pelit. Kenapa? Uang masjid pun enggak dikasihnya, apalagi uang dia. Aku udah korban aku. Hilang solop pula tak digantinya. Besok diundangnya lagi, Ustaz bisa ceramah lagi, berisi aku bilang. Kenapa? Solop enggak kau ganti? Ku tandai masjid tu. Bayangkan solop awak harga 250, pengajian cuma cepet limpul, tukar 100. Maksudnya Bapak Ibu, inilah acara ini. Maka Bapak pun Pak, kalau begini ramainya kita pengajian, apa enggak nampak keberkahan di negeri ini? Tapi nyatanya enggak. Kalau acara konser tak diundang pun orang datang. Tapi kalau acara pengajian, bolak-balik BKI mengumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kita jam 10, mohon hadir ya. Masih kosong, umumkan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tolong hadir ya. Ustaz sudah datang, belum juga, Assalamualaikum. Tapi kalau konser, datanglah nanti Lesti. Saya pernah Pak duit sama artis, mohon maaf ini bukan sombong dah. Saya ceramah di Tapteng, diduitkan sama artis
Memang beda Pak. Artis begitu datang, Bu, ya Allah Rabbi, Tuhanku, Allah Akbar. Aku lewat lain muncung wak. Mau ku lempar aku itu. Sakit kali hati. Macam makhluk goib ditengoknya aku. Yang artis tadi Allah Opik. Waktu itu Opik, Bu, Opik. Aku lewat macam gak ada, kosong. Tapi begitu habis ceramah, Bu, ada yang nasihati saya, Ustaz, jangan sedih. Ustaz walaupun gak artis kayak di TV, Ustaz juga mirip artis. Siapa Pak miripnya, Bu? Ini Wak yang bilang, Ustaz mirip Sopo Jarwo. Aku jarang nonton Pak. Pulanglah aku ke Medan. Ku tanya lah biniku, Dek, ada kenal kau artis di TV? Siapa namanya? Sopo Jarwo. Keke dia. Kau jangan ngejek. Mana orangnya? Rupanya kartun. Kau kurang ajar waktu itu. Yang Sopo Jarwo, yang sabar ya bos. Cobalah. Jadi kita ini Wabi Muhammad. Ini cara kita menghargai kemerdekaan. Maka kita yang punya ilmu, galakkan ilmumu dengan mencerdaskan anak-anak bangsa. Kita yang punya nilai agama, hargai agamamu, jangan mengundang maksiat. Kita yang punya jabatan, jaga amanah dengan baik, tolong agama Allah. Maka semua itu tergantung diri kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan kita juga bisa menghargai pahlawan-pahlawan kita yang memperjuangkan negara ini. Tak sempat menikmatinya, kita yang masih hidup jangan noda-nodai perjuangan mereka dengan hal-hal yang maksiat yang mengundang kemurkaan Allah di negeri kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.